Sambil menunggu, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها. Ya, acungkan tangan, sambung, angkat, ya, tinggi, belok kanan, masya Allah, ya kiri, angkat, dorong ke depan, balik, alhamdulillah, bahu putar, balas. Tekuk leher, aduh, kanan, kiri, kirinya yang mana? Putar, balas. Iya, terima kasih. Maju. Enak. Siap ini. Minta laporan terakhir. Kita saya sudah siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa nih, Dek? Maaf. Oh, Nurdina. Apa kabar, Nurdina? Sehat? Ini pendek-pendek amat jawaban. Tenang, tenang ya. Jangan gugup, Nurdina. Nanti jadi baika ya. Apa kabar, sudah nikah belum, Nurdin? Belum, sing sabar ya, segalanya ada waktunya. Tenang, rileks ya, jangan terlalu cepat deg-degannya. Ini SSG seperti ini. SSG deh, pelatih angkatan tahun berapa? Angkatan berapa? Angkatan 27, angkatan gajah apa? Oh iya, gajah gaji 28. Baik, terima kasih, Dek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada kiriman tulisan bagus yang isinya tentang Pak Bagus. Ini bagus dibaca pada pagi ini karena bagi saya mendapatkan kesan yang bagus. Mudah-mudahan semua yang menyimak juga mendapatkan kesan yang bagus. Kisah Pak Bagus. Ini kisah bagus ya. Ada seorang teman, Pak Bagus namanya. Beliau seorang guru yang sangat ceria, menyenangkan dan lucu, kocak. Siapapun yang berada di dekatnya akan merasa riang gembira. Keunikannya adalah bahwa ia selalu berkata, bagus itu untuk segala hal. Di matanya segalanya adalah karunia. Hujan, bagus itu, banyak berkah, saatnya mustajab doa. Sakit, bagus itu, saatnya untuk istirahat, penggugur dosa, doanya mustajab. Tidak naik kelas, bagus itu, kamu bisa jadi belajar lebih dalam. Dipecat, bagus, bisa belajar sungguh-sungguh, mandiri, jadi pengusaha. Di sisi lain, ia seorang perfeksionis luar biasa. Ia bisa melihat kesalahan sampai ke titik koma sekalipun. Bedanya dengan guru lain, ia tak pernah marah hanya gara-gara kurang titik koma. Ia akan dengan sangat teliti memberikan masukan. Tulisan kamu itu bagus, kamu cukup kritis dan analitis. Supaya lebih sempurna, coba pelajari bagaimana supaya engkau bisa menyusun kata-kata agar lebih mantap meyakinkan. Bagus itu, engkau jadi tahu dan bisa belajar lebih baik lagi. Bagus itu tak pernah ketinggalan. Baginya semua muridnya punya perjalanan masing-masing. Baginya semua muridnya punya perjalanan masing-masing. Tak ada yang bodoh, tak ada yang kurang ajar, semuanya bagus itu. Dan bisa dibantu untuk lebih bagus lagi. Disinilah perannya sebagai seorang guru untuk memberdayakan muridnya agar bisa mengeluarkan potensi terbesarnya. Sebagai guru, ia memilih untuk menjadi fasilitator, bukan instruktur. Ia memilih untuk bertanya, bukan untuk memerintah. Ia memberdayakan, bukan untuk mengkritik, mengkoreksi. Hal yang sama dilakukannya juga untuk semua temannya. Tak ada korban gosip di matanya. Karena semua orang bagus dan hebat, ia bisa melihat kebaikan dari semua hal-hal sampai yang terkecil. Istrinya, anak-anaknya, teman-temannya, semuanya adalah berlian-berlian dalam hidupnya yang benar-benar disyukurinya. Tak ada yang buruk, semuanya bagus. Pak Bagus tidak bisa dibilang ganteng, tapi melihat wajahnya semua orang merasa teduh. Wajah yang senyumnya tulus. Ia tidak bisa dipandang kaya raya, tapi ia selalu sejahtera, selalu bisa berbagi, dan tangannya di atas.
rezekinya ada saja, seakan keberuntungan selalu ada di pihaknya. Hoki kalau kata orang, ia jarang sakit dan keluarganya pun jarang sakit. Jadi hemat sekali mereka sebagai keluarga. Itulah dia Pak Bagus, sebuah karunia bagi semua yang ada di sekitarnya. Karena kita semua tidak bisa mengeluh, tidak bisa bergosip, tidak bisa marah, karena semuanya dijawab dengan bagus. Itu apa? Bagus. Itu cerita tentang siapa? Pak Bagus. Kisahnya bagaimana? Jadi judul aslinya bagus. Itu teman-temannya yang sudah siap mengeluh pun jadi berpikir, iya juga ya, keluhanku yang sebenarnya bagus, kenapa tak terpikir dari kemarin-kemarin ya. Nah teman-teman, kalau ada yang mau mengeluh, bayangkan saja ada Pak Bagus di samping dan langsung saja bilang bagus. Itu dulu. Nanti otak kita akan langsung mencerna, mencari bagusnya di mana. Otak pintar kok, dia menyesuaikan diri pada kata-kata kita. Ngaco, semuanya jadi ikut menyesuaikan. Jelek banget, wajahnya ikut jelek ya. Kalau ada yang mau, itu yang tengah itu bukan, itu imbuhan ya, improvisasi. Kalau ada yang mau gosip dekat kita, langsung jawab. Dia suka marah-marah. Bagus itu. Jadi kita tahu dimarahin itu nggak enak. Sekarang kami punya jalan dapat pahala kan. Kalau ada yang kesal gara-gara kehilangan barang, bagus itu. Siapa tahu kamu kurang sedekah. Bagus, cuma kehilangan barang. Bagaimana kalau kehilangan hidupmu? Kalau ada dompet hilang, bagus itu. Tidak hilang dengan celananya. Kalau hilang dengan celananya, bagus itu. Kamu jadi nggak ada. Ada yang baru menangis bercerai, bagus itu. Kamu bisa cari yang lebih bagus lagi. Oh ini nggak gampang hadirin. Semua bagus. Sendal hilang, bagus itu. Ciri-ciri mau punya sendal baru. Karena semua kejadian terjadi akibat atas perbuatan kita sendiri, dan semua mengajarkan kepada kita untuk menanamkan kebaikan agar kita pula yang memanen kebaikan itu. Kita saja yang seringkali sulit mencari hikmah di balik semua kejadian. Semua orang pun baik apa adanya, karena di dalam diri seseorang bersemayamlah Allah yang maha bagus. Semua yang hadir di dalam kehidupan kita memberi pelajaran agar kita bisa lebih bagus lagi dalam hidup, lebih dekat lagi dengan sesama kita, dan bersedia mempersembahkan yang paling bagus buat sesama kita. Semua bagus, semua indah. Salam dari Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Saya jadi ingat Pak Syukur sekarang. Kalau Pak Syukur itu di kampungnya terkenal ahli syukur. Suatu saat kan orang tuh senang dengan Pak Syukur ini, orangnya syukur saja. Wajahnya seperti Pak Bagus ini. Jangan-jangan kembar ya. Lalu suatu saat datang seseorang panen singkong. Bu, kita tahu kan Pak Bagus tuh orangnya baik sekali kepada kita. Bapak sudah niat kalau singkong ini panen, singkong terbaik akan dikirim buat Pak Syukur. Setuju Bu? Setuju Pak. Orang Pak Syukur itu benar-benar bisa bikin kita bahagia. Bawalah singkong. Ketemu dengan si Fulan di jalan. Mau kemana? Pak, saya mau ke Pak Syukur. Bawa apa itu? Singkong. Kenapa?
ya saya bersyukur panen singkong, saya berikan yang terbaik untuk orang yang baik kepada keluarga kami. Salamlah Pak Syukur. Sampai sana tok tok tok. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, terimalah ini singkong terbaik. Hah? Kenapa pagi-pagi ngirim singkong? Enggak, pokoknya ini udah rezeki Pak Syukur. Kami udah niat. Ya Allah Ibu, Allah Maha Perkasa. Kita tidak punya tanah, tidak punya kebun, tapi Allah datangkan singkong. Masya Allah, terima kasih Pak Syukur. Ahli syukur. Di antara syarat ahli syukur adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada sesama yang jadi jalan. Punya apa Bu di rumah? Si bapak kayak orang kaya aja. Ya kita nggak punya apa-apa selain ayam jago kesayangan bapak. Oh iya, bawa sini, kasih tempatnya, kandang yang bagus. Terima kasih Pak, singkongnya saya terima, semoga barokah. Dan terimalah ini. Apa Pak Syukur? Ya ini ada ayam jago bagus. Pak Syukur, bener saya tuh nggak ngarep apa-apa. Justru karena nggak ngarep apa-apa, Allah gerakan rezeki ayam ini. Ya Allah, saya cuma ngirim singkong, tapi Allah berikan saya ayam. Itulah buah dari keikhlasan. Makasih. Ya Allah, dapat ayam. Di jalan ketemu dengan si fulan tadi. Kamu apa itu? Ini bagian nanya terusnya orang ini. Itu Pak Syukur orang baik. Saya bawa singkong, pulangnya dikasih ayam. Masya Allah. Assalamualaikum. Kan film kartun gitu. Langsung ada awan, ada lampunya. Bray. Datang singkong, pulang ayam. Datang duren, pulang sapi. Akhirnya dia nyari duren, satu karung tuh. Wah berat atuh bawa duren tuh. Sampai punggungnya aja bintil-bintil. Kena apa? Kulit duren. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, ya lihat nih, apa itu? Duren sekarung. Loh, ada apa ini? Ini spesial buat Pak Syukur. Pak Syukur orang baik. Terimalah duren ini. Ibu lihat Bu, nggak putus-putusnya rezeki dari Allah. Baru juga kita ngasih ayam, datang duren sekarung. Punya apa kita di rumah? Si bapak kayak orang kaya aja. Kita yang nggak punya apa-apa Pak selain yang tadi. Sini bawa. Bagus. Terima kasih atas durennya. Inilah, terimalah. Saya cuma mau jelem begitu hadirin. Pulangnya bawa apa? Singkong. Tekor dia, karena belum lunas durennya juga. Pak Bagus dan Pak Syukur ini ketawa-ketawa teh mikir enggak hadirin, kita mirip yang mana? Enggak ada yang mirip ya. Jadi dengar hadirin ya. Ini judul yang ketiga, Pak Baik namanya. Gini, coba ini yel-yel buat di gazebo besok, hafalkan ya. Yang hafal hadiahnya umroh, ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya, ke sana masing-masing. Kalau disebut tiada amal soleh, tiada kebaikan, jawabnya adalah tanpa keikhlasan ya. Jelas? Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada kebaikan tanpa
Sekali lagi, tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Jadi walaupun berbuat baik, kalau nggak ikhlas tidak disebut kebaikan. Yang kedua, tiada keberkahan tanpa kejujuran. Siap? Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Bagus. Satu lagi. Ngarang dulu ya. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Tiada kesuksesan tanpa prestasi. Belum ya, jadi jangan ngarang sendiri, tenang. Maksud saya itu menyebut tiada kebaikan. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Bagus, hafalin umroh ini, ingat ya. Sekarang ditambah. Oke, sebentar ngarang dikit ya. Itu kan karakter baik itu ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya adalah berani, disiplin, tangguh. Ulangi, berani, disiplin, tangguh. Tiada kesuksesan tanpa berani. Wah, bagus kan? Gak ada yang sukses penakut tuh ya. Tidak ada yang sukses melamar kalau dia takut melamar ya. Kenapa dorong-dorongan dek? Takut ya. Sesudah ini di depan mertua, tiada mertua tanpa menantu. Nah, loh iya kan? Nggak mungkin jadi mertua kalau nggak ada menantunya. Ah, ini juga bagus nih, baru keingat. Coba, tiada kesuksesan tanpa berani. Tiada kesuksesan tanpa berani. Tiada kesuksesan tanpa berani. Jelas ya, mau sukses usaha berani dulu dong. Mau sukses menikah berani dulu datengin calon mertua. Benar? Tambah, tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Air lembut menetes, disiplin. Bolong tuh batu. Nggak ada yang bodoh. Yang bodoh mah tidak disiplin. Jangan diingat kata-kata ini, awas, jangan ya, ini larangan. Biasanya kan harus ingat, sekarang terbalik, jangan ingat. Juga jarang ada guru melarang ingat ya. Al-Quran, tembok, kursi, Al-Quran, kopiah, kacamata, Al-Quran, lampu, kipas angin, Al-Quran, karpet, meja, Al-Quran, mikrofon, mimbar. Apa yang diingat? Tuh, dilarang ingat aja ingat. Kenapa? Disiplin disebutin ya. Yang terakhir ya, coba saudara mikir dulu yang tadi ya. Tiada kebaikan tanpa keikhlasan. Tiada keberkahan tanpa kejujuran. Tiada kemuliaan tanpa tawadu. Tiada kesuksesan tanpa berani. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada mertua tanpa menantu. Waduh, mantap. Bukan itu maksud saya hadirin. Tangguh itu apa ya? Tiada. Enggak, tangguh tuh. Nanti yang satu belakangan tadi waktu tahajud mah ingat tadi, tapi selesai tahajud lupa. Keunggulan sholat tuh gitu. Banyak rencana yang sukses waktu sholat.
Nanti kita akan bahas itu ya, teriakan-teriakannya itu teriakan yang benar-benar produktif. Tinggal satu lagi nanti, tiada titik-titik tanpa ketangguhan. Mantap ya. Kebayang tidak wanita tangguh membetulkan genteng ya, nimba. Nah rekan-rekan, ini saya mau ngajak tentang baik ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat apa yang tentang ihsan itu? Yang kemarin itu ayat ihsan itu yang enak. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala tuh sangat-sangat suka kepada orang yang ihsan. Jadi di Al-Quran itu disebut innallaha yuhib, sesungguhnya Allah sangat mencintai. Ada beberapa, ada innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Al-ayah banyak, tapi yang paling sering disebut 5 kali innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang ihsan. Nah baik itu macam-macam. Ada baik supaya dianggap orang baik, ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita, ada yang berbuat baik supaya dia suka ke kita, ada yang berbuat baik supaya dia terjerat oleh kebaikan kita. Macam-macam baik. Nah yang baik asli adalah yang baik lillahi ta'ala, baik yang enggak ada embel-embel, baik sampai ke lubuk hati. Nah kalau mau masuk ke wilayah ini ada mujahadahnya. Jangan heran, saya sudah berbuat baik tapi dia tidak tahu, gak apa-apa. Allah pasti tahu. Tahu tidak Allah tahu tidak kita berbuat kebaikan? Jawab, sudah atuh. Dia tidak tahu, tidak apa-apa. Allah pasti tahu, pasti tahu. Saya sudah berbuat baik tapi dia tidak mengakui itu kebaikan saya, tidak apa-apa. Kita tidak diakui sebagai orang yang berbuat baik kepada dia, boten napa-napa. Jelas? Saya sudah berbuat baik tapi malah dia tidak mengakui. Biarin terus berbuat baik, Allah pasti mengakui kebaikan kita. Kita sudah berbuat baik tapi dia tidak menghargai kebaikan saya. Saya sudah ngasih 2 juta jerih payah, kata dia, suami yang lain ngasih 10 juta, kamu cuma 2 juta. Ampun, padahal itu sudah bersimbah keringat, berkuah peluh. Jangan lebay, biasa aja. Saya sudah berjuang membanting-banting tulang. Ya wajarlah, namanya juga tukang daging. Ada seseorang yang tetap dia bahagia walaupun pekerjaannya gulung tikar. Terus alhamdulillah dia bahagia gulung gitu ya. Ya memang ada yang lambat, tidak apa-apa ya. Yang pekerjaan dia bagian gulung tikar. Jadi jangan kecil hati ya kalau punya calon suami pekerjaannya sudah gulung tikar. Nggak nyambung. Terus kan, wah saya sudah berbuat baik tapi malah dia selain tidak menghargai, membalas kebaikan saya dengan keburukan. Nggak apa-apa, setiap perbuatan kembali kepada dirinya. Kenapa ya saya sudah berbuat baik kok Allah nggak membalas kebaikan? Memangnya dibuat dia tidak berterima kasih itu keburukan bagi kita? Justru boleh jadi itu karunia Allah agar ikhlas dalam kebaikan. Kita sudah nolong dia, dia tidak berterima kasih, dia tidak menghargai. Itu karunia Allah bagi kita supaya bersih niat kita lillahi ta'ala. Jelas?
Misalkan adek naksir seseorang, datang ke sana, sudah bawa makanan, udah dimakan semuanya, kata yang dari mana, sanalah kamu, saya nggak tertarik sama kamu, padahal udah dimakan makanannya. Terimalah nasibmu hadirin. Gak apa-apa, Allah sudah mencatat. Makanya jangan berbuat baik supaya orang baik ke kita, jangan berbuat baik supaya dia terjerat ke kita. Kan banyak lelaki yang lebay, berbuat baik untuk seseorang supaya dia naksir ke dia. Yang ngebulak balik itu bukan kebaikan kita, yang ngebulak balik hati itu Allah. Tetap enak walaupun kita sudah pinjam jaket teman, tahu-tahu ketemu dengan temannya si itu pinjam jaket saya, jadi modal ketahuan. Ada yang apel pakai mobil bagus, padahal itu mobil bengkel. Ternyata yang dikebengkelin mobil bapaknya. Kenapa kamu pakai mobil saya? Jadi makin jebol. Udahlah, just the way you are, ya. Jangan neko-neko kalau mau berbuat baik, sing ikhlas aja, ya. Kebaikan kita tidak diakui, tidak apa-apa. Kebaikan kita tidak dihargai, tidak apa-apa. Kebaikan kita dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, tidak apa-apa. Karena tujuan kita berbuat baik adalah lillahi ta'ala. Nah, nanti ada waktunya, Allah kan tahu isi hati kita. Oh, ini pura-pura ini, oh ini pura-pura itu. Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu acting kita. Makanya kalau kita belum dihargai, terus aja berbuat kebaikan sampai bersih. Nanti niat kita lillahi taala, kita lihat pasti hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Alhamdulillah. Pengumuman, ada ayatnya, silakan. Surat An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Begitulah hadirin. Jadi jangan risau sama sekali dengan sikap orang kepada kita. Ini saya lihat di medsos saya, ya. Ada tim khusus sekarang yang nyerang itu terus menerus. Apa aja yang saya katakan, saya tulis, pasti diserang, dihina, diremehkan. Ya nggak apa-apa. Rezeki saya, kemuliaan saya tidak datang dari para tim khusus haters tersebut, ya. Semua perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita membaik-baik saja. Rezeki saya tidak berkurang dengan para haters itu, juga kemuliaan tidak akan berkurang dengan haters. Semua perbuatan kembali kepada dirinya. Jadi baik-baik sajalah, ya. Keep cool, man. Everything going to be alright. Do you understand? Yes, I stand under you. Okay, ya. Thank you, man. Ya, amen. Siap. Oh, tambah pengumuman. Pengumuman hari Ahad besok, lusa,
kajian di Istiqlal tetap dilaksanakan. AA akan hadir kajian bulanan di Istiqlal yang usianya sudah 17 tahun. Dulu mulai tahun 99, sekarang 2016. Jadi udah berapa tahun? 17 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pengajian yang sudah cukup lama di Istiqlal, 17 tahun. Alhamdulillah. Silakan hadir. Bagi yang tidak bisa hadir 2.12, bisa hadir ke 11.12 di Istiqlal, ya. Lalu Seninnya, tolong diperhatikan kepada seluruh pendengar, Seninnya akan dicanangkan sholat subuh berjamaah. Kami semua akan mencoba sholat subuh berjamaah di Masjid Pusdai, Pusat Dakwah Islam di Jalan di Ponorogo, ya, di Pusdai, tidak di alun-alun Bandung, melainkan dipusatkan di Pusdai. Dan itu termasuk program juga Milad Darut Tauhid ini. Silakan hadir di sana, datang lebih awal, parkir. Kemudian sesudah itu ada tausiah dan ada siaran pagi seperti ini, lalu bergerak menuju ke depan gedung sate. Karena startnya di sana. Bapak belum tahu gedung sate? Oh, belum tahu ya, Bapak ketawa sendiri. Enggak apa-apa, Pak. Jadi ada gedung sate di sini, Pak. Nanti Bapak lihat sana ya. Di depan Gubernuran gedung sate itu akan start jalan kaki nanti. Jalannya mengarah ke Pusdai lagi, ya. Jadi berangkat dari sana, berangkat sana dan berputar. Ini sedang dipertimbangkan oleh panitia dan polisi apakah berputar. Kalau jumlahnya sangat banyak, mungkin akan diputar ke Citar ke belakang gedung sate dan langsung masuk ke gazebo. Jadi teknisnya ini jalan biasa, rileks, ya, sambil berzikir, anggap saja sedang menuju Arafah, ya. Zikir, kemudian berkenalan satu sama lain. Siapa tahu apa? Jodoh lagi ini. Siapa tahu dapat kerjaan. Nanti diusahakan menuntun, karena banyak yang tunanetra akan ribuan yang hadir, ya. Nanti usahakan tiap orang dapat untuk menuntun, ya. Saya mungkin separuh mendorong kursi roda. Semua para pimpinan juga harus begitu. Pak Aher, Pak Tito, Pak Gatot, semua para ulama nanti mendorong dulu separuh jalan, lalu menuntun yang tunanetra atau yang punya keterbatasan lainnya. Sehingga perjalanan itu penuh dengan hikmah. Ini bukan adu cepat, tapi mengasah hati, ya, mengambil hikmah, kita ngobrol sehingga sampai ke lapangan. Diharapkan jam 7 tank sudah ada di lapangan. Diawali nanti dengan sambil menunggu, sambil membaca surat Ar-Rahman. Jangan ngarep-ngarep ada musik-musik atau band-band, tidak ada di sana. Ngarep-ngarepnya adalah sebanyak mungkin jadi zikrullah, sebanyak mungkin jadi ilmu, sebanyak mungkin jadi doa, ya, jadi hikmah. Sesudah duduk, mungkin nanti ada beberapa tradisi di Darut Tauhid, ya, seperti BRTT, apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amalkan. Semua yang dapat voucher nanti kalau naik panggung enggak apal ini standar santri kepaksa dihafalkan dulu gitu. Yang dapat hadiah umroh harus apal ini. Waduh, ngapalin dari sekarang. Lalu yel-yelnya adalah pelajaran yang ada tradisi di pesantren, di sana akan disampaikan, sehingga mudah-mudahan kalau 100.000 yang datang menjadi tradisi BRTT semuanya, bersih, rapi, tertib, teratur, bebas komiba dan TSP. Lalu kita akan panggung sifatnya tidak tablik tapi dialog, ya.
AA dialog dengan yang tunanetra, dialog yang ini juga dialog dengan Habib Rizik, dialog dengan Pak Tito, dialog dengan gubernur, dialog dengan Kang Emil atau siapa yang nanti bakal hadir di sana, sehingga nanti sifatnya akan nambah wawasan, nambah ilmu dan nambah hikmah bagi kita. Setuju? Bersamaan dengan itu ada juga door prize bagi yang dapat tiketnya, yaitu umroh. Alhamdulillah baru 10 nih dapat hadiah umroh. Mudah-mudahan bisa jadi 20 nanti hadiah umrohnya, sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan undang. Wah, kagok ya, nih 100 gitu ya, bisa diijabah betul. Enggak, 50 aja lah cukup. Ya terserah saudara lah mau berapa aja ya. Ya kan yang penting saya yang dapat. Lalu kita tidak lama di sana, mungkin sampai jam 10-an atau jam berapalah. Sesudah acara itu baru pembagian hadiah-hadiah dan kita bisa pulang dalam keadaan bersih lagi ya. Datang bersih, pulang salah. Datang bersih, pulang lebih bersih. Kan harus lebih baik. Siap-siap. Jadi kalau ikat kepala baru dicetak 30.000 yang merah putih itu gratis, nanti semua dapat. Konsumsi snack ular ini ya 50.000 orang. Jadi kita sudah menyiapkan snack ya 50.000. Jadi serem gini kayak megang ular. Dan lalu kalau tiket yang terjual sudah 15.000, waiting list 3.500. Jadi mungkin tidak semuanya dapat tiket ya. Yang tiket itu yang 25.000 untuk kaos dan lain-lain. Tapi yang lain mau datang gratis, datang saja. Semua boleh datang. Dianjurkan nanti berpakaian putih. Apakah harus pakaian olahraga? Tidak harus juga ya. Karena ini jalan kaki saja. Yang penting menutup aurat dengan baik dan sopan. Begitulah, semua boleh, agama apapun boleh ikutan, organisasi apapun. Ya ini kan syukuran Darut Tauhid ke-26. Sudah cukup dewasa, sudah cukup untuk menikah lagi, untuk makin matang hadirnya. Kenapa sih yang depan ini bermasalah nih? Dikit-dikit jodoh, dikit-dikit mertua, dikit-dikit menikah. Sudah deh, tenang. Kalau belum waktunya kayak gini ya, hanya tinggal harapan. Terima kasih saudaraku yang baik. Dan hari ini di pesantren lomba memanah sesudah sholat Jumat ya. Terima kasih saudaraku sekalian, mohon doa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Mulyadi akan menambahkan ilmu pada kita semua, dan saya bagian ngajar SMK sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, masih ada waktu kurang lebih 20 menit sedikit menambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap amal itu tidak akan berpulang kecuali kepada pelakunya. Termasuk Pak Bagus tadi ya, dia menjadi bagus karena amalnya juga bagus ya. Di surat Al-Isra sering dibahas di sini, di mana Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu, dan jika engkau berbuat keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada pelakunya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada kalimat yang pas, perumpamaannya melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Terjemahannya yang tadi ya, Al-Isra ayat 7 ya. Itu terjemahan bahasa Sundanya. Artinya setiap amal harus kita yakini akan berpulang kepada kita. Kalau kita berbuat baik, membantu orang, menolong orang, dilihat orang lain atau tidak, kebaikan itu tidak akan pernah tertukar
Ya, seperti halnya kita mendapatkan rizki itu tidak akan pernah tertukar. Kalau yang menjadi rizki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Apa yang menjadi hak kita tidak akan sampai ke orang lain. Apa yang tidak menjadi hak kita juga tidak akan kita dapatkan. Ya, sehingga tugas kita adalah terus berbuat baik, terus berbuat kebaikan, karena di situ yang akan membuat tabungan amal kita. Ya, kebaikan akan jadi baik, keburukan akan menjadi buruk. Saya nambahkan kutipan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menulis dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayidis Syaitan, bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Jadi sesungguhnya kebaikan dan keburukan ini adalah ungkapan dari kondisi hati kita. Jadi kalau hatinya baik, perilaku akan baik; hati buruk, perilaku akan buruk. Itu menjadi rumus, ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya seseorang itu akan dilihat dari apa yang nampak dari perilakunya. Itu yang disebut dengan karakter, ya. Karakter itu bermula dari orang yang mau menghormati dan menghargai orang lain, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk orang yang golonganku orang yang tidak menghargai orang lain, tidak menghargai orang yang lebih tua, dan tidak memberikan mengenali hak ulama. Nah, ini contoh dari kebaikan, ya. Kemudian sebaliknya tentang keburukan ini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seseorang itu bisa memandang hatinya atau bisa memandang satu kebaikan dengan hatinya. Siapa yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan dirinya dari gejolak syahwat, memakmurkan batinnya dengan muraqabah itu mendekat kepada Allah, dan melazimkan dirinya dengan makanan yang halal, niscaya dia akan berusaha berbuat kebaikan dan terhindar dari kekeliruan atau keburukan. Masya Allah, ya. Jadi ternyata orang baik itu, Pak Bagus tadi, tidak menjadi bagus kecuali dia membiasakan dirinya untuk menjadi bagus. Oh ya, maaf. Silakan Satri PPM ditunggu ke bawah. PPM. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan balasan dari satu amalan adalah sesuai dengan amalan yang dikerjakannya. Ya, tadi yang dibaca surat An-Nahl ayat 30, bahwa seorang mukmin itu selalu mengatakan khaira, baik apa yang ditentukan Allah. Satu amalan itu baik, akan ada balasan kebaikan. Siapa yang menundukkan pandangan dari yang diharamkan Allah, kata Ibnu Qayyim, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dia. Nah, mudah-mudahan inilah yang harus menjadi tekad kita, ya. Kita berusaha menjadi orang yang baik dan tulus berbuat di jalan Allah, karena tidak akan pernah tertukar amal-amal kita. Kita banyak baca berita, ya. Kebetulan juga saya ikut, mungkin juga para pendengar, sahabat-sahabat semua, banyak orang yang berbuat baik ketika aksi 212 kemarin, ya. Ada seorang yang menggratiskan makanannya, ada yang sampai kebaikannya hanya untuk ingin berbuat kebaikan itu mijitin peserta yang dari luar kota, mijitin yang capek, pijit gratis ada, ya. Saya terharu karena ada seorang kakek, dia penjual es potong dengan roda yang reyot gitu, ya, sudah reyot, tapi dia dengan sukacita bahagia membagikan es potong itu, dan ditulis di situ gratis buat para pembela Al-Quran. Masya Allah, ini pemandangan yang luar biasa, ya. Bagaimana orang berlomba dalam kebaikan. Dan ternyata hidup ini juga, berbuat kebaikan ini, bahasa Qur'annya adalah berlomba. Pastabikul khairat, berlomba, tidak berbuat. Kenapa disebutnya berlomba tidak berbuat, ya? Karena namanya berlomba, di situ ada kompetisi,
ada kesempatan untuk saling memberi, untuk saling menjadi juara. Kalau ya sekarang ditunggu di Cicahem, kapan saja, yang penting sampai bebas tuh. Tapi kalau dilombakan siapa yang paling dulu, maka mungkin bisa berlari, bisa pakai kendaraan, capek ingin duluan. Nah, berlomba. Biasanya kalau orang lomba ada hadiah ya. Nah, kalau kebaikan, perlombaan dalam kebaikan tentu ada pahala, ada kebaikan, ada ganjaran yang besar yang Allah sediakan dari apa yang kita lakukan itu. Nah, demikianlah melengkapi kisah Pak Bagus tadi yang sangat bagus gitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Bagus itu kan ada namanya juga asli Pak Bagus ya. Itu di mana-mana dia mah walaupun jelek bagus aja terus ya, karena namanya Pak Bagus ya. Seperti di Sunda, maaf, ada namanya Bagja. Bagja itu artinya bahagia. Jadi walaupun sedih bahagia aja terus. Saha nami tejang Bagja, walaupun sedih bahagia terus. Nah, itu bagus ya. Pak Bagus juga sama, bagus terus. Baik, ada waktu 15 menit Kang, kita dengar penelpon. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang kebaikan ini atau ada pertanyaan, silakan. Baik, ya, terima kasih. Ini pertanyaan lewat SMS tadi, bagaimana supaya ikhlas berbuat kebaikan. Ya, ikhlas itu seperti air. Air kalau dikocok, ada air tanah dikocok, kemudian ada yang namper, mengendap. Kotorannya mengendap, yang tersisa tinggal yang bersihnya. Nah, yang bersih itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya lepas dari segala kekotoran. Artinya niat, tujuan itu hanya karena Allah. Ya, gimana supaya ikhlas? Ya itu harus karena Allah, gitu ya. Nah, ikhlas ini urusan hati, tidak bisa diungkapkan atau diperlihatkan pura-pura ikhlas. Ya, Ibnul Qayyim tadi saya menambahkan, beliau juga berujar, hati itu laksana cermin, kata Ibnul Qayyim. Adapun hawa nafsu laksana karat yang mengkotorinya. Berarti kalau tidak ikhlas pasti ada unsur duniawi, unsur hawa nafsu. Pernah lihat cermin yang berkarat? Pernah ya, ada cermin yang berkarat. Ketika kita melihat cermin yang berkarat, di situ karatnya ada yang mulai warna kuning, ada yang coklat, bahkan ada yang sudah hitam. Maka ketika kita bercermin di cermin yang berkarat, cermin itu tidak akan memantulkan gambar, warna, atau bentuk sesuai aslinya. Kalau cerminnya bening, kita bercermin enak. Apalagi di hotel-hotel itu sekarang ada cermin besar. Jadi bulat, kalau dibalik itu kita nyengir saja. Nyengir itu apa bahasa Indonesianya? Ya, senyum, bukan. Ya beginilah gitu ya, nyinyir gitu. Itu terlihat satu noda terselip di gigi, itu terlihat nampak ya, ada kotoran di gigi atau sisa makanan terlihat, karena cerminnya begitu bersih dan memantulkan gambar atau yang bercermin itu dengan lengkap. Tapi kalau cerminnya sudah rusak, ada karatnya, ada bolongnya, ada lubangnya, ada bulatannya, begitu bercermin, loh, mata saya tinggal sebelah, di cermin terlihatnya, karena sebelah ketutup pakai karat. Oh, hidung saya nggak ada, ketutup karat yang bulat tadi. Nah, seperti itulah Ibnul Qayyim mengatakan, Imam Ibnul Qayyim, apabila cermin telah bersih dari noda karat, niscaya dia akan selalu melihat sesuatu itu yang baik dan berpeluang untuk berbuat kebaikan.
Sebaliknya kalau bercerminnya berkarat, tidak bisa melihat dirinya dengan lengkap. Artinya tidak bisa melihat sesuatu itu sepenuhnya menjadi baik. Nah, jadi ikhlas ini gimana pertanyaannya? Ya seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada nggak kata-kata ikhlas di surat Al-Ikhlas? Ya karena ada orang ditanya, Pak coba baca surat Al-Ikhlas. Aduh saya emang nggak hafal. Kalau kulhu, nah itu hafal. Ya kulhu teh Al-Ikhlas Pak. Ya. Nah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu kalimat pun kalimat ikhlas di ayat itu. Tapi namanya surat Al-Ikhlas. Ya. Nah ini benar-benar pekerjaan hati, tidak nampak, tidak terlihat, ada di hati, tapi boleh jadi perbuatan, ya, dan jadi amal. Maka Rasulullah SAW mensyaratkan amal itu diterima dua, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalnya ikhlas, benar-benar tujuannya karena Allah, tidak karena yang lain. Dan yang kedua, cocok dengan apa yang diperintahkan Rasul. Artinya sekalipun ikhlas tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan Rasul, maka tidak ada artinya, tetap tertolak. Saya mah salat subuh 20 rakaat mumpung masih pagi, masih semangat. Ikhlas sekali 20 rakaat juga, tapi tetap tidak jadi amal karena Rasul mencontohkannya 2 rakaat. Itu syarat yang kedua setelah ikhlas tujuannya karena Allah. Begitu Kang. Penelpon terakhir atau penanya terakhir silakan. Halo Bu. Aduh Ibu menghilang ini. Baik. Ya para pendengar yang budiman, ditambahkan sedikit lagi. Jadi ikhlas ini juga bukan berarti tadi dari amal kita karena tujuannya tidak karena manusia, jadi tidak jadi amal karena dilihat orang lain. Mau sedekah, ada orang yang lihat nggak jadi. Mau sholat, ada orang lihat nggak jadi. Bukan, ya, urusan hati sekali lagi. Yang kedua, ikhlas itu juga bukan berarti tidak ada konsekuensi. Misalkan begini, saya ini punya sekolah, silakan Bapak Ibu ngajar, cing ikhlas ya, tidak akan dibayar, nanti dibayar oleh Allah. Kira-kira ada guru yang mau ngelamar tidak? Tidak, ya. Oh ini nih, saya lagi bangun rumah, ya, manggil tukang tuh pada ngebangun, mang cing ikhlasnya, tidak apa-apa, mang tidak akan saya gaji supaya pahala mang banyak, mang kerja yang ikhlas di sini. Saya kira si mang baru setengah hari kabur, ya. Jadi gimana saya kerja mengharapkan gaji, boleh tidak? Ya bekerja dengan ikhlas, gaji akan ikut. Jadi ikhlas pekerjaan hati, dapat gaji, yang mempekerjakan menggaji, itu urusan lain yang juga harus ditunaikan, ya. Bahkan jadi zolim mempekerjakan orang tapi kemudian tidak digaji, ya. Ya bahkan ada hadis Rasulullah menyampaikan, ya, bayarlah pekerjamu qabla an yajifa uruqahu, sebelum keringatnya kering. Ada yang keringatnya sudah ganti belum dibayar juga, ya. Tapi ini juga harus hati-hati. Sekarang banyak orang yang nggak paham, ya. Teman saya satu saat mempekerjakan Pak, suruh bikin gorong-gorong depan rumahnya. Berapa hari, kira-kira 6 harian. Dibayar Pak untuk 6 hari di awal. Sehari pertama datang, 5 hari berikutnya nggak datang lagi, kan udah dibayar gitu, nggak datang lagi. Ada ini mengamalkan tadinya dibayar sebelum keringatnya kering, tapi kita belum semua paham ternyata begitu, ya. Nah para pendengar yang budiman, itulah tambahannya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senang dengan kebaikan, mencintai kebaikan, senang menolong orang, karena itulah bekal pulang kita kepada Allah, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat kebaikan, kebaikan buat dirimu. Jika berbuat keburukan, keburukan juga buat dirimu. Di surat An-Nahl ayat 30 tadi, bahwa ciri seorang mukmin yang baik adalah apapun yang terjadi buat dirinya, qalu khaira ma anjala rabbukum, apa yang diturunkan, apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian, orang mukmin selalu menjawab khaira, adalah baik.
Ketika diberikan kelapangan, kemudahan, ini baik, khairah dari Allah. Ketika diberi kesulitan, ditimpakan masalah, berbagai urusan, itu pun khairah, baik dari Allah. Sehingga Rasul menambahkan dalam hadis, ajabtu bi amril mu'min, ini hadisnya sangat masyhur, aku tak kagum, takjub dengan urusan orang beriman, ida asobathu syarra asobatu sarra syakara, diberikan kebaikan, kemudahan, kelapangan, bersyukur, fahuwa khairullah, syukur itu jadi kebaikan. Wa idza asabathu dara sabara, diberi kesulitan, kesempitan, masalah, dia sabar, wa huwa khairullah, dan sabar pun juga kebaikan. Mudah-mudahan ini yang menjadi modal hidup kita, ada syukur, sabar, sehingga selantiasa menjadi kebaikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ya, sekali lagi informasinya silakan bagi yang akan hadir, kita bisa bersama-sama tanggal 12 ya, 12 Desember dalam Milad Darut Tauhid plus Maulid, juga karena mengundang para ulama, nanti bercerita tentang Rasulullah, tentang bagaimana dakwah Rasul, bagaimana Rasulullah menjadi teladan, contoh, dan seterusnya. Itu kebersamaan kita. Dan insya Allah diundang bagi semua kaum muslimin setiap hari, yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi mestinya tidak mesti diundang ya, tapi salah satu yang akan membuat Islam ini lebih kuat diantaranya adalah bagaimana barometer sholat subuhnya. Di kita alhamdulillah penuh Pak, kalau di pesantren ya, di beberapa masjid sapnya sedikit, bahkan ada yang sapnya hanya sholat subuh itu hanya 2 sap, itu pun 1 sap imam dan 1 sap makmum. Makmum lagi kan seurang, berarti kan 2an ya. Sholat subuh masih banyak masjid-masjid di sekitar kita yang sepi. Mari kita ramaikan dengan sholat berjamaah dan memakmurkan rumah Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Oh ya, bagi yang daftar sekolah sudah mulai ya, mulai sekolah-sekolah di DT, TK, SMP, SMA, SMK, silahkan bisa dibuka di websitenya juga atau telepon ke masing-masing sekolah ya. Ada untuk pendaftaran sekolah, karena terbatas, jadi sifatnya inden, siapa yang lebih dulu maka akan lebih berpeluang tentunya diterima untuk bisa ikut belajar di sekolah-sekolah di Darut Tauhid. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni kesalahan kami. Mudahkan segala urusan kami di hari ini ya Rabb. Mudahkan segala urusan yang maslahat, jadikan semuanya jalan kebaikan, jadi pahala dan bekal di hadapan-Mu ya Allah. Hindarkan dari segala keburukan sehalus apapun, sekecil apapun. Jauhkan dari segala dosa dan kemaksiatan ya Allah. Namun bimbing dan tuntun agar kami senantiasa diberikan peluang oleh-Mu di dalam berbuat kebaikan dan amal saleh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pendengar yang budiman dimanapun berada, sahabat-sahabat di Darut Tauhid. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.